Nah, baiklah untuk teman-teman para sahabat petani. Kali ini kita sedang melakukan kegiatan nyisip ya, mengganti tanaman yang tumbuh seperti ini. Nah, jadi jika teman-teman ingin menanam, jika memiliki bibit yang pangkas, oper pangkas ya seperti ini ya. Ini ceritanya kan bibit ini terlalu besar waktu itu. Nah, jadi dilakukan oper pangkas sampai jadi seperti ini ya. Jadi sapu lidi ya kalau saya bilang, kalau sudah seperti ini. Nah, ini dia tidak langsung mati, tapi kalaupun ditanam ya, ini tidak bisa berkembang ya. Jadi misalkan teman-teman menemukan yang tumbuh seperti ini, ada baiknya segera diganti supaya tidak bikin kita berharap-harap. Nah, nanti akan kita ganti pakai yang ini ya. Ini bibit yang masih umur pas 1 tahun ini. Nah, jadi kenapa bisa begini? Nah, ini akan saya tarik. Nah, dia banyak penyebab. Yang pertama, pangkasnya terlalu oper ya, sampai gundul seperti ini. Yang kedua, dia akarnya tidak ada akar yang halusnya. Ini semua akar yang kasar. Nah, jelas sudah ini. Jadi tanaman ini, kalau tanahnya sudah hilang, udah seperti ini ya, udah kayak laba-laba seperti ini, tidak ada akar rambutnya, mustahil itu akan bisa tumbuh normal ya. Contoh seperti ini. Di waktu itu saya ingat ini tanahnya sudah tidak ada, hanya tinggal akar dengan ini pelepah seperti sapu lidi. Nah, jadi ya kalau teman-teman kurang yakin ya silahkan ditanam. Cuma ya ini resikonya, harus kita cek setelah 2 tahun, jelas sudah ini tidak bisa berkembang. Nah, ini contohnya ya. Ini kita buang saja, nanti akan kita ganti pakai yang baru ya. Nah, ini ya, semoga yang ini akan lebih baik ya. Biasanya sih akan lebih baik daripada harus merawat yang seperti itu tadi ya. Emang kelihatannya masih ada hijaunya, bagian pucuknya tadi aneh masih ada hijaunya, tapi ini tidak bisa berkembang, ini segini-gini saja. Nah ya, semoga bisa dipahami. Sedangkan yang lainnya ya teman-teman bisa lihat sendiri nih yang ada di belakang saya ya. Nah, ada yang sudah nongol seludang sebagian di bagian tanaman yang kita anggap normal ya. Ini memang tanaman ini agak semak ya, disemakin oleh ilalang, tapi sudah kita semprot ya. Nah, jadi seperti inilah contohnya yang lainnya ya, selain dari yang itu tadi. Nah ya, teman-teman bisa lihat. Nah, berikut akan kita peragakan bagaimana cara kita menyisip tanam yang tumbuh seperti itu tadi. Nah, seperti biasanya kita melakukan penanaman ini disertai dengan pupuk dasar ya, alias pupuk LP ya. Nah, ini kita tebar di sekelilingnya ini, kemudian baru kita taruh bibit yang akan kita tanam. Nah, jadi dulu sebetulnya sudah kita rawat semaksimal mungkin ya, sudah kita susun tangkos ya, jangan kosong seperti ini ya. Tapi ya itu tadi, nyatanya memang bibit itu tidak bisa dipertahankan, maka harus kita ganti pakai yang baru seperti ini. Bagaimana cara kita menanam bibit ini ya? Cara menanamnya sama seperti menanam yang biasanya ya. Nah, jika tidak ada tanah di sekitar sini, teman-teman bisa mengambil tanah di sekitar tanaman ini. Kita pilih tanah yang agak bagus. Ini lokasinya agak berpasir,
Jadi sulit mendapatkan tanah yang agak padat, sehingga kita cukup mengambilkan tanah yang seperti ini. Ini tanah hitam ini, karena bercampur pasir. Nah, seperti ini. Nah, jadi jika melakukan penanaman di sekitar ini ya, tidak boleh ada rongga. Nanti tanaman ini lambat ya, lambat pulih, lambat tumbuh. Sehingga akar yang ada pada tanaman baru ini sulit menjangkau di dinding-dinding yang sudah kita gali. Ya, maka kita melakukan dan membuat lubang tanaman ini agak sedikit besar, supaya kita lebih mudah untuk mengisi tanah yang baru ya, yang akan kita timbun pada tanam ini. Oke, baiklah, videonya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga cara ini bermanfaat untuk teman-teman sahabat petani kelapa sawit. Sukses untuk para sahabat petani.